berlawanan. An-nafsu al-ammarah bisu' itu lawannya takwa kepada Allah. Kemudian setan, karena setan itu apa? Senantiasa mengganggu manusia, lawannya malaikat. Jadi kita ini yuk dibantu sama malaikat-malaikatnya Allah. Dalilnya apa? Kalau kita dibantu sama malaikat, ada dalilnya enggak? Kalau Ramadan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, ketika sudah mulai masuk malam pertama di bulan Ramadan, itu malaikat-malaikatnya Allah menjadi supporter kebaikan buat kita. Maka malaikat itu mengatakan apa? Ya baghiyal khairi aqbil. Ayo, kata malaikat, yang mau mencari kebaikan, ini waktunya. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Yang masih punya niat-niat jelek, berhentilah. Itu seruan dari siapa? Malaikat. Itu dalil yang pertama, bahwa malaikat itu membantu kita. Dalil yang kedua apa? Kalau malaikat itu membantu manusia, sing gampang aja, jangan yang ruwet-ruwet. Ada satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin dan dalam kitab hadis yang lainnya, Allah Ta'ala memiliki malaikat yang tugasnya jalan-jalan, tahu kan? Malaikatan sayyaratan fit turuq. Malaikat yang keliling terus, tidak pernah berhenti. Tapi kelilingnya bukan healing. Kalau kita healing, kolek bakso ya, bakso pari. Tapi malaikat ini kelilingnya apa? Yaltamisuna ahla dzikri, mencari orang yang akan menuju majelis zikir. Wa fi muqaddimatihi, ini penjelasan para ulama, wa fi muqaddimatihi al-ilm. Majelis zikir yang paling utama itu majelis ilmu. Fa in wajadu qauma, kalau malaikat keliling tadi ketemu orang yang mau ke majelis ilmu, malaikatnya bilang apa? Halummu ila hajatikum. Ayo mas, cepet. Dibantu sama malaikat, disemangati. Dan masih ada beberapa hadis-hadis yang lain. Contoh malaikat bantu manusia. Ini penutup, contoh terakhir, cekak kakean. Ada orang yang bunuh 99 jiwa, kepingin tobat, tanya kepada ahli ibadah salah faham. Berapa yang kamu bunuh? 99. Ahli ibadah kaget. Wih, lagi ini biasanya sholat iki mateni gak siji. 90. Songo, kaget dia, biasa ibadah, ngaji, doa, zikir, munajat. Dia bayangin orang bunuh orang aja tidak bisa. Iki 99, kewaget dia. Dibilang apa? Oh, tidak bisa. Tidak bisa, kenemenen. Akhirnya dalam hatinya orang yang mau tobat itu, 99 saja saya bunuh. Lu masuk satu terakhir saya takut. Celek enek wong nakoni ganep piro mas 100. Digarap sekalian itu ahli ibadah, teng berangkat dia. Pindah ke ahli ilmu. Ditanya, apa yang kamu lakukan? Bunuh 100 orang. Kecil. Lihat, itulah salah satu perbedaan antara ilmu dan ibadah. Antara ilmu dan ibadah. Dia bisa menunjukkan sesuatu yang benar kepada orang lain. Sudah, tapi syaratnya satu, kalau mau tobat apa? Tinggalkan kampungmu. Pergilah itu orang meninggalkan kampungnya menuju kampungnya orang soleh. Semua kan tahu di tengah jalan apa? Wafat. Rebutan malaikat maut dan malaikat azab. Paham kan? Rebutan. Ketika mereka rebutan, apa yang terjadi? Kata malaikat azab, punya saya ini. Gak tahu sujud blas. Makan jatah saya. Kata malaikat rahmat, enggak. Dia meninggalkan kampungnya niat tobat. Maka jatah saya. Allah kirimkan malaikat yang ketiga berwujud manusia. Apa kata malaikat ketiga? Qisu. Ukuran aja wis. Nah, maka ketika ngukur tadi, itu malaikat bantu orang yang mau tobat. Tentu dengan pertolongan Allah pastinya ya. Apa yang terjadi? Itu bumi yang akan dia datangi didekatkan. Ditarik. Bumi yang dia tinggalkan, gini wong elek-elek. Jalan apa elek-elek itu? Terus makam al-mu'minun nih. Buminya orang jelek-jelek sama Allah didorong. Diotot, dipanjangkan. Dan subhanallah ketika diukur, lebih dekat ke buminya orang-orang soleh sebesar 1 jengkal. Ditulungi sama malaikat. Dan banyak cerita-cerita yang lain. Kemudian perangnya Nabi Muhammad ya. Allah turunkan ribuan malaikat yang tidak bisa. Lam tarauha, yang kalian tidak mampu melihatnya. Jadi kita ini diantara 4 itu. Nafsun ammaratun bisu, lawannya takwa.
bisikan dari setan, lawannya siapa? Malaikat. Nah, kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, falamma an buliyal abdu bima buliya bihi u'ina bil asakiri wal udadi wal husun. Tapi ketika Allah memberikan ujian kepada manusia berupa ujian nafsun ammaratun bisu, nafsu yang ngajak pada perbuatan buruk, diuji dengan duniawi, diuji dengan setan, Allah tidak membiarkan kita diuji begitu saja. Itu tidak adil. Cek, Allah memberikan apa untuk kita? Allah berikan wa u'ina bil asakir. Asakir itu askar. Askar itu apa? Pasukan, tentara, dikasih tentara. Maka ada kitab zikir kecil judulnya apa? Hisnul Muslim. Bentengnya orang Islam. Apa bentengnya? Ya wiritan itu. Jadi wirid itu pasukannya kita ini. Maka dikatakan dalam hadis yang sahih, laisa syai'un anja min azabillahi min dzikrillah. Tidak ada amalan yang paling manjur untuk menghindarkan seorang hamba dari azabnya Allah dibandingkan zikir. Hadis yang sahih. Ringan kan zikir? Al-baqiyatus salihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam riwayat Utsman ibnu Affan ditambahkan satu, wala haula wala quwata illa billah. Cukup. Itu bantuan buat kita. Asakir. Wal udad. Udad itu apa? Senjata. Pedang, panah, tombak, tembak, segala macam. Wal husun, dan Allah kasih apa? Benteng. Waqila, kemudian Allah katakan, ini jangan dibayangkan firman Allah loh ini. Ini bagaimana Imam Ibnul Qayyim menggambarkan pertarungan manusia sampai mati dengan setan. Setelah Allah kasih musuhnya berupa setan, Allah lepaskan kita disuruh perang. Wes, nyoh, hus, perang. Tapi ketika Allah nyuruh kita perang, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Dikasih pasukan, dikasih senjata, dikasih tameng. Setelah semuanya kita ambil, ingat sekali lagi tak baleni, nanti dikira firman Allah ini. Maka dikatakan kepadanya, dikatakan maksudnya kepada manusia ini, qatil aduwak wajahidhu. Perangi musuhmu dan lawanlah dia. Sampai kapan? Ilal maut. Sampai mati. Maka tidak ada orang baik sebelum mati, itu tidak ada. Artinya apa? Dinteni mati nih ya Allah. Maka yang sekarang baik ini banyak doa kepada Allah agar baiknya terus istiqomah, dawam, langgeng sampai wafat. Allahumma amin. Kemudian yang belum baik, doa sama Allah, minta supaya Allah segera baiki. Minimal wafatnya baik. Itu ya bukan minimal, tapi maksudnya gak iso mulai saiki, minimal itu kita kepingin akhir hayat itu bisa baik. Bisa apa enggak? Yo kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ay cek. Jadi kayak guyon dar haidar astagfirullah. Arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah menginginkan sesuatu, kana amruhu bainal harfain. Urusannya Allah itu cuma di antara dua huruf. Bainal kaf wan nun. Cuma di antara huruf kaf dan huruf nun. Apa kaf dan nun itu? Kun. Apa yang terjadi setelah itu? Fayakunu. Langsung jadi. Nah, maka dikatakan, wes perangi musuhmu itu. Fahadhil junud khudh minha ma syi'ta. Ini semua perlengkapan perang, pasukan jukuan sak butuhmu. Maka maksudnya Allah apa? Puasa itu pasukan kita. Salat itu pasukan kita, Al-Quran itu pasukan kita, Sodakoh itu pasukan kita. Allah bilang, ambil semau kalian. Tidak ada batasan. Salat ada batasan tidak? Wajib ada. Salat sunnah? Tidak ada. Puasa ada batasnya. Puasa wajib ada. Puasa sunnah? Banyak. Sedekah wajib ada batasnya. Berapa sedekah wajib itu? Zakat 2,5. Tapi sedekah sunnah bebas. Bahkan dikekno kabeh gak apa-apa. Ayo monggo silakan, bismillah. Mana angkat tangan? Guyut. Nah, sudah. Seperti itu. Allah bilang, ambil dari pasukan sesuka kamu. Wa hadhil udad ilbas minha ma syi'ta. Dan ini tameng. Apa? Tameng itu apa? Perisai. Perisai ini ambil sekuat yang kamu mau.
Termasuk kalau disebutkan secara spesifik, Yunus spesifik. Apa? Spesifik itu lebih khusus puasa. Rasulullah bersabda apa? Wasaumu junnatun. Puasa itu apa? Perisai. Ada satu riwayat Israiliyat. Dan Israiliyat itu jamaah, kata Rasulullah apa? Hadithu an bani Israila wala haraj. Ceritakan tentang Bani Israel, tidak apa-apa kata Rasul. Tapi oleh Rasulullah dikasih rambu-rambu. La tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan dibenarkan 100% dan jangan pula ditolak 100%. Dalam kisah Israiliyat, ketika Allah menciptakan nafsu, itu Allah berusaha menundukkan nafsu itu dengan berbagai macam hukuman. Gak mempan. Dihukum dengan panas, tambah muruk. Dihukum dengan dingin, waduh tambah hidup dia. Dihukum dengan pukulan, semakin berontak. Dihukum dengan dipenjara, tidak kunjung tunduk. Segala macam hukuman untuk menundukkan nafsu itu dicoba, tidak sukses. Terakhirnya apa? Oleh Allah nafsu itu tidak diberi makan. Apa yang terjadi? Tidak lama, kutuk. Maka itulah dibilang as-saumu junnatun. Puasa itu perisai. Maka dibilang di sini, dan itu perisai, pakailah sesuka kamu. Wa hadhil husun tahassan bi ayyi hisnin syi'ta. Dan benteng ini kamu boleh milih mau bersembunyi di belakang benteng yang mana. Bentengnya apa? Kalau untuk kita sekarang 3. Antum cek ini bentengnya umat Islam. 3. Nomor 1, masjid. Ojo atu-atu kok masjid. Ini benteng. Antum selama masih di sini insya Allah selamat. Yo ndak sini tok, yo masjid liani yo. Ya banyak masjid lainnya ya, tapi yang paling top ya jelas Masjidil Haram. Anda kira sini ya ndak? Sudah, masjid. Nomor 2 apa? Rumah. Rumah itu benteng. Apa? Rumah. Maka Rasulullah bersabda, "Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an." Jadikan rumah kalian itu penuh dengan cahaya. Maksudnya bercahaya itu apa? Orang yang masuk ke dalamnya tenang, gak kepingin metu. Ada enggak sekarang rumah-rumah yang baru datang salin metu mana ada? Jangan bilang banyak, ada gitu aja loh wis. Banyak kok kayak kesindir saya. Nah ada. Kenapa enggak nyaman? Sementara Rasulullah mengatakan, jadikan rumah kalian terang di sini apa? Orang yang masuk ke dalamnya kerasan, betah, gak kepingin metu. Dengan apa? Salat dan qiraatul Quran. Itu benteng yang kedua. Benteng yang ketiga apa? Jama'atul muslimin. Kumpul bersama orang muslim. Itu bentengnya jamaah. Maka oleh Allah dikatakan di sini ketika mau perang lawan hawa nafsu, mau perang lawan setan, dikatakan apa? Bersembunyilah. Yo bahasanya bukan bersembunyilah ya. Apa? Berlindung. Berlindunglah di balik benteng manapun yang kamu mau, kata Allah. Silakan ambil yang manapun. Mau masjid, mau rumah, mau bersama kaum muslimin. Kemudian setelah itu apa? Warabit ilal maut. Setelah itu peranglah sampai mati. Karena apa? Karena setan tidak bisa mati. Yang mati siapa? Kita. Maksudnya peranglah sampai mati. Tahan dirimu, jangan keganggu dia sampai kamu mati. Nah, dengan bekal 3 tadi. Ada senjatanya, ada perisainya, dan ada bentengnya. Nah, fal amru qaribun wa muddatul murabatati yasiratun jiddan. Sementara urusan mati itu dekat. Mati itu dekat. Berarti dengan itu waktunya kita untuk perang dengan setan itu tidak panjang. Sampai kapan? Ini ada ucapan, tapi yo jangan salah paham ya. Kan kita itu bisa mengambil kebenaran dari siapapun. Iya apa enggak? Tapi jangan mencari kebenaran dari siapapun. Beda enggak? Kalau kebenaran dari siapapun harus kita
Ambil, kalau benar loh ya, dari siapapun. Tapi kalau mencari kebenaran, jangan kepada siapapun. Pilih-pilih, cocok pora, tenan pora, bener pora. Jangan kepada siapapun mencari kebenaran, itu dua kalimat yang berbeda. Nah sudah, maka begini, ini ucapan dari Gus Khuzairon Temboro, Pondok Al-Fatah Temboro. Beliau bilang gini, alah, wong ibadah iku gak suwe, mung sampai mati. Lek mati, ya wis, berarti sampai menetok, selesai. Kita ini kerosok ibadah itu berat karena apa? Karena kita mikir umur kita masih panjang, wajah-wajah besok semua ini. Ya kan bisa jadi besok lusa, lusanya lagi. Pokoknya antara besok lah pokoknya. Sementara setan itu ngomong ke kita, umurmu sih. Tuh jadi mikir, waduh sholat sik suwe rek. Dikon menundukkan pandangan sik suwe. Padahal boleh jadi, jangankan besok. Ini yang minum-minum obat darah tinggi ini boleh jadi nanti malam. Sabar, tenang. Yang hipertensi loh. Mbak jenengan juga ya? Saya juga, ya Allah. Saya ini atasnya 160, bawahnya 110. Masya Allah. Jangan-jangan kita nanti malam bareng ini. Kalau panjenengan duluan kirim salam gitu. Ya Allah, boten Mbak, tenang aja Mbak. Umur itu semuanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan sakit ya enggak. Banyak orang tidak sakit wafat ya banyak. Orang sakit panjang umur juga banyak. Cuma kalau sama Allah dikasih sakit, itu artinya apa? Perlu waspada, lebih hati-hati. Maka waktu kita untuk berperang melawan setan itu pendek sekali. Faka'annaka bil malikil a'zam wa qad arsala ilaika rusulahu fanaqaluka ila darihi wastarahta min hadhil jihad. Ini perumpamaannya disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu salah satu ulama yang kalau memberi analogi itu keren banget. Kata Ibnul Qayyim begini, ketika kamu perang itu kan capek. Capek apa enggak? Capek. Tapi yang kamu bayangkan jangan perangnya. Tapi bayangkan setelah perang ini usai, Allah kirimkan utusannya kepadamu untuk memindahkan kamu dari medan perang ke tempat istirahat yang namanya surga. Jadi bayangannya jangan perangnya, tapi apanya? Surganya. Dan itulah yang dilakukan oleh para mujahidin di zamannya. Mereka ngelihat medan perang itu, yang dilihat bukan pedangnya musuh. Yang dilihat bukan mukanya musuh yang dicoret-coret pakai tinta hitam-hitam cek ketok medeni. Bukan itu. Yang mereka lihat apa? Di balik pedangmu ini ada surga. Diuber sama dia. Kalau di balik pedangmu ada kematianku, ya melayu. Tapi mereka bilang apa? Di bawah kilatan pedangmu ini yang ting ini saya melihat surga, diuber. Maka kata Ibnul Qayyim, yang dibayangkan setelah perang yang waktunya cuma pendek ini antara 60 sampai 70 tahun. Jadi panjenengan yang sekarang sudah mulai 45, 50, ya artinya sudah tinggal sedikit lagi kalau menurut ukurannya hadis tadi 60 sampai 7 kali ini tok perangnya panjenengan. Kalau saya masih agak panjang. No ya. Antum kan, astagfirullah. Saya ini ikhtiar, serius. Ojo kuyon. Kok panggah, astagfirullah. Sudah, kita lanjutkan. Maka kata Ibnul Qayyim, bayangkan di balik peperangan yang singkat itu, kamu dikirimi Allah utusan-utusannya, kemudian utusan Allah itu ngangkat kamu, pindah dari medan tempur, dipindahkan ke tempat istirahat yang bernama surga. Berarti semakin ditunggu kapan tempurnya ini. Karena apa? Setelah pertempuran ini usai, langsung pindah ke tempat istirahat. Wastarahta min hadzal jihadi, dan kamu istirahat dari pertempuran ini, selesai sudah. Maka dunia itu ndak ono enake. Den di wong enak gak ono kesel di dunia ini. Ayo mana? Ayo, enak tanpa kesel di mana? Dunia ini ya, enak tanpa kesel. Presiden capek itu Pak, Masya Allah. Anda jangan nyindir ulil amri itu. Loh, serius ini. Anda kira saya bercanda? Nah, gak percaya. Nah sudah, maka tidak ada. Karena dunia ini hakikatnya apa? Darut ta'abi wan nasabi.
tempatnya capek dan susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu hakikatnya dunia. Maka kalau kita di sini capek, berarti benar. Berarti benar. Kenapa? Hujibatil jannatu bil makarih. Ada kisah setelah Allah menciptakan surga dan neraka, Allah ngundang siapa? Ketua Takmir Mahakam. Allah ngundang malaikat Jibril. Disuruh masuk ke surga, disuruh masuk ke neraka. Dalam keadaan surga dan neraka tidak ada apapun kecuali nikmat dan azab. Masuk malaikat Jibril ke surga. Setelah keluar, lapor, ya Rabbi, wa izzatika wa jalalik la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Surga yang saya lihat ya Allah, nikmat, ketenangan, kenyamanan, kelezatan, kebaikan, keindahan, semuanya ya Allah, merinding bayangno surga ya Rabbi. Itu semuanya nikmat ya Allah. Maka tidaklah seorang pun mendengar dan melihatnya kecuali pasti masuk ke dalamnya. Terus disuruh masuk ke neraka, tunggu metu. Setelah keluar, ya wa izzatika wa jalalika ya Rabbi la yasma'u biha ahadun illa illa yafirru minha. Tidak seorang pun yang mendengarnya kecuali kabur, menjauh darinya. Sudah. Tidak lama setelah itu oleh Allah Ta'ala dalam tanda kutip dimodifikasi. Surga diselimuti dengan apa? Hujibatil jannatu bil makarih. Hadis yang sahih. Surga itu sama Allah diselimuti dengan perkara yang dibenci oleh manusia. Tapi bukan surganya. Apanya? Rute menuju surga. Setelah surga ditutupi dengan perkara yang dibenci manusia, malaikat Jibril Allah kirim untuk masuk kedua kalinya. Masuk Jibril, masuk. Setelah malaikat Jibril masuk, keluar. Sekarang surganya berbeda. Yang tadi isine nikmat tok. Saiki isine panggah nikmat tapi dalane soro. Apa kata malaikat Jibril setelah keluar? Wa izzatika wa jalalika laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun. Anda tahu kenapa saya tangannya gini-gini? Jam saya baru. Mati fitnah, astagfirullahaladzim. Apa kata malaikat Jibril? Demi kemuliaanmu ya Allah, tidaklah setelah surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci manusia, apa katanya malaikat Jibril lapor kepada Allah, aku khawatir tidak seorang pun bisa masuk ke dalamnya. Ya apa? Ya itu loh perangnya di situ. Perang, tangi, sodako, kerja keras, jujur, amanah, pilkada ojo nyogok, lek disogok ojo diterima. Mana yang nerima sembako kemarin? Ayo. Dapat apa Anda kemarin? Beras berapa kilo? Allah potenane. Berasnya berapa kilo kalau di sini? Kalau di Kasembon biasa beras 5, minyak 2 liter, gula sama uang. Ya dilapori, dapat lah fitnah. Ini perempuan begini suudzon. Ya maksud tahu harus dapat kan, dapat laporan ya bisa. Ini perempuan Pak. Jadi kita ini banyak masuk surga gara-gara tertuduh itu loh. Wes, lanjut aja, astagfirullah wa atubu ilaih. Sudah begini. Karena memang jalannya berat sampai malaikat Jibril saja khawatir kalau tidak seorang pun bisa masuk ke dalamnya. Dan itulah makna ayat Al-Quran, panjenengan tahu. Falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Apa itu? Allah mengatakan kepada kita semua, falaqatahamal aqabah, mengapa kalian tidak iktiham aqabah? Apa iktiham aqabah? Melewati jalan yang mendaki itu. Ya, ini jalannya surga. Munggah ini. Nah. Apa itu? Fakku raqabah, membebaskan budak. Au it'amun fi yaumin dhi masrabah, memberi makan di waktu kekeringan dan paceklik. Au miskinan dha au yatiman dha maqrabah, membantu anak yatim yang masih ada kekerabatan. Au miskinan dha matrabah, atau membantu orang miskin yang dibilang matrabah. Matrabah itu apa? Turab itu apa? Tanah yang tidurnya di lantai.
Itu abot Pak, tidak gampang. Tapi itulah perangnya. Tapi bayangkan setelah perang ini usai, yang kita tidak tahu kapan usainya, sing jelas gak mungkin dowo, pasti pendek. Kita akan diangkat oleh utusan Allah, seret. Langsung ke tempat yang susunya itu, sungainya itu ada 4 jenis, susu, madu, khomer, air jernih. Kemudian tanamannya itu daniyah. Kate metik duren, gak atik menek, duren sing moro, seret. Tapi ada duren enggak di surga? Yang pernah masuk? Duren moro, seret. Angen-angen kepingin kopi susu, seket angen-angen teko. Yang melayani siapa? Anak-anak kecil yang wajahnya tidak membosankan. Nah, itu yang dibayangkan supaya perang ini bikin kita semakin semangat. Nah, kemudian setelah itu wa farriq bainaka wa baina aduwika wa furriqa bainaka wa baina aduwik. Kalau perangnya selesai, Anda sama Allah dijauhkan dari musuh Anda. Setan dialih nombik Gusti Allah. Sekali setan. Iki wayai ara iki istirahat. Wa furriqa bainaka wa baina aduwik wa atlaqta fi daril karamah, dan kamu dibebaskan di surganya Allah. Kalau hadisnya Ja'far bin Abi Thalib, orang yang masuk surga itu bisa terbang ke sana kemari selama dia di surga. Tanqalibu fiha kaifa syi'ta, kamu bisa pindah kemanapun di surga itu yang kamu mau. Wasujina aduwuka fi as'abil hubusi wa anta tarahu fi sijni alladhi kana yuridu an yuwaddi'uka fihi. Dan saat itu musuhmu sama Allah dikerangkeng, krek, dimasukkan ke penjara yang sempit, yang kamu bisa melihatnya, yang dulu musuhmu itu berharap kamu menemaninya di penjara itu. Jadi salah satu kesenangan itu Pak, melihat musuh kita celaka, ya Banda. Tapi kita tentu musuh sing tenanan loh, bukan musuh gara-gara kono omai api, kene omai elek. Ya ndak, ini musuh yang beneran ini. Itu kalau kita ngelihat musuh kita binasa, itu hati kita apa? Seneng. Maka oleh Allah ditampakkan, iku loh musuhmu, wis tak penjara, tak kerangkeng, penjaranya cilik. Yang kemarin dia itu kepingin kamu jadi temennya dia di situ. Wah lego kita, selamat kak melok wingi rek. Selamat kok aku gak manut wingi rek mbek wong iku, nah gitu loh. Kemudian waqad dakhalahu wa ughliqa alaihi abwabuhu, dan dia telah memasukinya dan pintunya ditutup. Wa ayisa minal khuruji wal faraji, dan setan itu musuh kalian ketika di dunia oleh Allah dibikin tidak bisa keluar dan putus asa. Lego kita Pak. Wa anta fi majtahad nafsuka wa qarrat 'ainuk, sementara engkau dilihat oleh setan tadi, kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan, kamu mendapatkan apapun yang kamu minta, kamu mendapatkan apapun yang sedang diharapkan oleh semuanya, itu setan ngaplo. Tumen Pak Odidi ain. Tahu penghuni neraka teriak sama penghuni surga? An afidhu minal ma'. Kerujukno banyu titi ae teko surga gayaku. Katanya siapa? Penghuni neraka. Salah satu isinya siapa? Ya setan tadi. Kenapa kok dia minta air? Karena oleh Allah dipertontonkan kenikmatan penghuni surga untuk dia. Tambah ngeluh ini, dae soros yang didelok seperti kita ini, melarat tontonane Crazy Rich YouTube. Masya Allah mobil rek. Ya tambah remuk. Maka orang miskin itu tundukkan pandang iki miskin. Kita tidak kepingin lihat sebenarnya, dipameri berita itu loh. Ulang tahun di Paris, duh Allah. Kini bayar pajak apa trek, kono ulang tahun di Paris. Jadi yuk, tambahan loh Pak, tambah nyesek itu. Coba orang asma gitu, kayak kudu angel mbak, kayak sama. Kari ngenteni tok dilungkas dutu. Na'udzubillah yassarallahu umurana. Mudah-mudahan Allah memberi taufik buat pemimpin kita ya. Amin, insyaallah jadi pemimpin yang baik. Kemudian wa anta fi majtahat an-nafsuka wa qarrat 'ainuk,
engkau mendapatkan apapun yang kau inginkan. Jazaan ala sabrika fi tilkal muddatil yasirati wa luzumika taghrab lirribat. Karena apa? Allah membayar, Allah mengapresiasi, Allah memberikan ganjaran karena kamu perang di waktu yang singkat tadi, tapi kamu menang. Diganti dengan apa? Kenikmatan yang abadi, tidak terputus. Bayang no, kerja sedino digawe urip sak lawasi. Enak apa ndak? Kerja sehari, bayaran nih. Saya punya teman di Surabaya, bantu di pondok yang sedang dibangun. Dia ahli drone. Jadi dia punya alat untuk drone, itu bisa ngukur, bisa mapping segala macam. Sudah, temennya dia itu di kampungi, takon, sampe ini orang tahu kerja sih. Tanya sama teman saya ngedrone itu. Tulinan helikopter, kapal-kapalan terus miberono ini. Disabari sama dia, alas ngomong gue gak ngerti, ini percuma dijawab. Lama-lama kok keterusan. Padahal dia ini kerjanya ya seperti ya orang-orang lain, yang artinya kalau ada job baru kerja. Kok qadarullah ketika tonggone takon maneh atine wis gak kuat, pas dia baru dapat transferan acara ngedrone untuk suatu perumahan besar. Jadi ngedrone gambar foto langit ditutupno. Ki lho transferanku, tas mulai kerja. Padha mek kerjamu 3 wulan. Lah, ini kan repot kalau begitu ya. Iki padha mek kerjamu piro? 3 wulan. Nah, kita ini oleh Allah disuruh seperti itu. Kerja sedina tok. Kan dunia ini kalau kita bangkit di akhirat, Allah tanya, "Kam labithtum fil ardi adada sinin?" Wingin dek donya pirang suwe, Mas? Apa jawaban kita? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Kemarin ya Allah 1 hari. Sedina tok. Terus kita ralat sendiri. Enggak. Enggak sampai sedina. Setengah hari ya Allah. Bayangin. Dari yang terasa cuma sehari atau setengah hari itu, Allah ganti dengan kenikmatan yang saklawasih. Masya Allah, itulah Rahman dan Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kanat illa sa'atan. Dan perangmu kemarin itu waktu di dunia, itu gak kerosok, kata Ibnul Qayyim. Sa'atan, sesaat. Thumma infadat wa ka'anna shidda lam takun. Setelah itu apa? Tiba-tiba hilang, selesai, seakan-akan tidak pernah terjadi kesulitan sedikit pun. Apa dalilnya? Jadi orang kalau selesai perang di dunia, ini kalau TikTok kalimat perang ini ban. Ini TikTok atau apa ini? Zul. TikTok? Apa? Sabar Ustadz. Oh iya, terima kasih. Live apa ini? TikTok. Aduh, meteni. Nah, sudah begini. Setelah kita lakukan, jangan perang ya, perjuangan. Berjuang melawan siapa? Setan dan hawa nafsu tadi. Setelah perjuangan itu selesai, itu kan dikatakan cuma singkat. Ada dalilnya percis seperti itu. Apa itu? Allah Ta'ala memanggil manusia sing uripe paling soro ndek donya. Pernah dengar hadisnya? Ashqan nasi fid dunia, orang yang hidupnya paling susah di dunia, gak tahu kroso nikmat blas, loro terus, nangis terus, luwe terus, susah terus, didolimi terus, mulai lahir sampai mati. Sekali Allah celupkan ke surga, plung, bukan plung jegur loh, ndak, tung, masuk, tarik. Allah tanya, hal marra bika bu's, pernah kroso kesulitan tidak sebelum ini? Jawabannya apa? Wallahi ya Rabbi, tidak pernah blas. Padahal saumur urip gak tahu, seneng. Sekali celup di surga, plung, iku hilang kabeh. Apalagi kalau surganya bukan sekali cemplung, tapi apa? Selamanya. Nah, itulah bekal kita untuk rekoso di dunyo. Apa rekoso itu, Pak? Tirakat. Apa tirakat itu? Yo kesel, yo berjuang, yo capek, yo keringetan, yo nangis, yo mekso. Iya apa enggak? Karena apa? Kita mikir ini cuma sebentar, setelah ini bakal pindah ke surga. Silakan azan dulu. Kita lanjut.
Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan. Dan sebaliknya, Allah panggil nanti orang yang di dunia gak tahu soroblas. Mulai lahir sampai wafat. Allah celupkan sekali, celupan di neraka. Plung. Terus Allah tanya, pernah merasa nikmat enggak? Dia bilang apa? Belas ya Allah. Enggak pernah. Jadi artinya apa? Perjuangan kita selama di dunia ini itu hilang rasa capeknya ketika surga sudah kita masuki. Enggak ada artinya capeknya kita itu enggak ada artinya. Antum pernah enggak lihat teman-teman yang pendaki gunung? Mana yang suka hiking? Mendaki gunung capek, berat, terjal, bahkan kadang-kadang terperosok, kepreset. Kemudian bahkan di tengah jalan mungkin sempat putus asa, kepengen balik, turun. Setelah sampai puncak melihat pemandangan, dibilang apa? Terbayar semua capeknya. Ada nggak pernah merasakan yang seperti itu enggak? Kita jalan jauh, ikhtiar, capek, setelah dapat hasilnya gak rugi tiba no, gitu loh. Dan itu baru sekedar naik gunung, delok pemandangan, seneng, kesel hilang. Padahal masih ada bakal balik lagi apa? Turun, ngeluh mana ini? Tapi sudah sesaat terlupakan capeknya itu. Apalagi surga, apalagi antum tahu, ketika Allah Ta'ala menampakkan wajahnya yang mulia, langsung semua sama Allah ditanya, hal radhitum? Radhina. Sudah ridho kata Allah? Selesai ya Allah, ridho. Terus Allah bilang apa? Radhitu wala askhatu ankum abadan. Mulai hari ini aku sudah menjadikan keridhoanku untuk kalian dan aku tidak akan murka kepada kalian selamanya. Hanya modal apa? Perang sebentar ngelawan setan. Saya lanjutkan. Fa in dha'ufatin nafs an mulahadati qasril waqti wa sur'ati inqidha'ihi falyatadabbar qawlahu azza wa jal. Tapi kata Ibnul Qayyim, yo mohon maaf kata Ibnul Qayyim, yo namanya manusia gak ngini terus. Iman kan gak naik terus. Yazidu wa yanqus. Namanya masa apa? Futur, menurun, lemes, lemah, bosan, jenuh. Nah maka kata Ibnul Qayyim, kalau jiwa kalian mulai lemah, padahal kalian sudah mengerti perjuangan ini cuma sebentar, apa kata Ibnul Qayyim? Perhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahqaf ayat 35. Suratul Ahqaf ayat berapa? 35. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. Ketika mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka kelak di akhirat, boleh surga, boleh neraka. Wes pokok apa yang Allah janjikan ternyata sekarang apa? Kelihatan. Yang kemarin baru cerita. Apa yang mereka rasakan? Lam yalbathu illa sa'atan min naharin. Maka mereka sadar ternyata waktu di dunia saya cuma berada di dunia sesaat di waktu siang, bukan sehari, bukan setengah hari. Atau surat An-Nazi'at ayat ke-46, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka melihat neraka itu, kaget mereka. Mereka baru sadar ternyata mereka tidaklah tinggal di dunia kecuali pagi atau petang. Wes ikut tok setengah hari. Atau antum baca ayat yang lain dalam surah Al-Mu'minun masjid. Ayat 112 sampai 114. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah tanya kepada mereka, berapa lama kalian tinggal di dunia ini? Apa jawaban mereka? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Mereka bilang satu hari atau setengah hari. Fas'alil 'addin. Kata Allah, tanyalah sama orang yang bisa menghitung. Qala illa bithtum illa qalila. Lalu Allah jawab, kalaulah kalian tahu,
Tidaklah kalian di dunia itu kecuali cuma sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun. Itu pun kalau kalian tahu. Jadi bagaimana cara tergampang membayangkan pendeknya dunia? Ada waktu yang terbatas, ada waktu yang tidak terbatas. Kalau terbatas jamaah, sak dowo-dowone panggah entek. Maaf ya, na'udzubillah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ada orang divonis penjara 50 tahun, panjang apa pendek? Panjang. Tapi ketika 50 tahun itu dianggap panjang, bakal datang enggak 50 tahunnya? Datang. Nyorei tanggalan. Setahun, 5 tahun, 17 tahun, 24 tahun, 43 tahun, 50 tahun selesai. Tapi kalau dibilang selamanya, mau ngitung apa dia? Mau ngitung apa kalau selamanya? Nah itulah bandingan yang paling gampang. Kita ini di dunia kesel, ono waktu nih. Tapi istirahat kita saklawase. Nah maka kata Ibnul Qayyim, renungkan Al-Ahqaf, An-Nazi'at, Al-Mu'minun, kemudian surat Thaha ayat 102 sampai 104. Surat Thaha. Yauma yunfakhu fis suri wa nakhshurul mujrimina yauma idzin zarqa. Dan nanti yunfakhu fis sur, ketika sangkakala itu ditiup. Kemudian wa nakhshurul mujrimina, dan kami akan giring orang-orang jahat-jahat itu. Zarqa, dalam keadaan zarqa. Yatakhafatuna bainahum, mereka saling berdebat di antara mereka, berdiskusi di antara mereka, saling marah di antara mereka. Illa bithum illa ashra, mereka bilang sama temannya, wingi mek 10. Wingi mek 10. 10 itu apa? Bisa jadi 10 hari, 10 bulan, 10 tahun. Itu yang mereka faham. Illa bistum illa ashra. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amthaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Sama Allah diluruskan, enggak 10, 1. Cuma 1 hari. Nah, maka dengan mengingat semua ini, kata Ibnul Qayyim, kita akan tersemangati lagi. Kalau kita mulai ngerti ternyata perangnya pendek, nikmatnya selamanya, kalaupun mulai lemes lagi, pikiran nanti kalau pindah ke akhirat. Dan maaf loh jamaah, gini, saya pernah sekali ceramah kuburan. Bukan ceramah di alam kubur, bukan. Seperti yang TV itu, bukan. Jadi ada orang wafat, setelah dikubur kan biasa ada sedikit apa? Nasihat. Dan di sini jamaah, ojo dowo-dowo. Jangan panjang-panjang, bukan tempatnya. Panjang itu majelis taklim, panjang enggak masalah. Tapi kalau di kuburan, khutbah Jumat, khutbah nikah, itu secukupnya saja, gak dirungokno. Jangankan jamaahnya, tamu undangan, sing rabi lu gak ngerungokno blas. Loh, iya, dia ndak mikir Anda ceramah apa, hatta Anda itu penceramah nasional diundang dari Jakarta sana, gak dirungokno. Karena yang rabi mikir, engkau bengi ya Allah. Mikir, kalau ndak mikir apa? Apalan ijab qabil kuatir kuali. Aduh ya apa jawab itu? Masa aku jawab qabil itu gak nah. Maka yang secukupnya. Sudah, saya bilang waktu itu di atas kuburan itu banyak orang. Yang bikin saya rotok greget apa? Di kuburan itu banyak yang ngerokok. Ya Allah, wong wis ndek kuburan, waktunya mengambil pelajaran kok sik tego-tego nih ngerokok. Memang katanya yang paling susah diingatkan itu 3. Nomor 1, orang yang lagi jatuh cinta. Nomor 2, perokok. Nomor 3, pendukung capres. Itu dealing no model apa gak kenceng-kenceng itu. Sudah banyak di antara mereka yang apa? Ngerokok ya Allah. Maka saya bilang begini, setelah semuanya selesai dikubur, sudah saya ceramah. Saya bilang, saat ini orang yang kita kuburkan ini habis kesempatannya untuk beramal. Dan sekarang dia sedang mengarungi kehidupan yang tidak ada habisnya. Salawase wong iki. Terus Anda bayangkan kalau ini Anda, kesempatan Anda untuk istighfar habis.
Kesempatan Anda untuk tobat habis. Kesempatan Anda untuk sholat habis. Kesempatan Anda untuk sodako habis. Dan Anda sekarang gak iso balik melaku terus saklawase elek terus api-api terus. Ya panggah nyedot. Ya astagfirullahaladzim. Ya itulah maka susah ngingetin orang yang suka rokokan. Tapi panjenengan ada yang rokokan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya minimal sekarang lah. Ya nanti kalau keluar ya tidak tahu lagi ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.